mana yang paling enak dari keempat penjajah ini. Ya, walaupun tidak ada yang enak dijajah, tetapi kita bisa tahu bahwa ada salah satu yang mengayomi daerah penjajahan, ada yang mengayomi dengan dalih untuk kesejahteraan negara penjajah, ada yang tidak memberi ruang, dan ada yang justru ekstrim menyiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas satu buku. Ini buku kuno ya, buku kuno yang dibuat oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia yang judulnya adalah Pancasila sebagai Dasar Negara. Ini kalau dilihat tulisan Pancasilanya masih Pancasila ya, karena ini sudah sangat lama ya. Ini adalah berisi mengenai masalah kursus-kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila di Istana Negara Jakarta 1958 dan kuliah umum di Seminar Pancasila di Jogja pada 1959. Intinya di sini Pak Karno ingin menjelaskan tentang bagaimana dulu beliau merumuskan Pancasila, dan isinya ternyata luar biasa karena ini seorang insinyur yang berusaha untuk menjelaskan suatu basic desain negara. Ya, bagaimana beliau adalah seorang insinyur yang berusaha untuk menjelaskan basic desain negara, sehingga data-data yang diambil adalah data-data yang sepertinya cukup otentik ya. Nah, di halaman berapa nih? Halaman 9, halaman 10 ya, halaman 11 sampai halaman 12. Pak Karno ternyata membuat apa istilahnya ya? Analisa ya, analisa sebelum membuat Pancasila. Beliau itu melakukan beberapa macam analisa. Yang pertama yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah tentang hubungan negara koloni ya. Negara koloni itu negara yang menjajah ya, keterkaitan dengan kekayaan alam dan sifat yang ditimbulkannya ke negara yang dia jajah gitu ya. Jadi hubungan antara negara penjajah ke negara jajahan terkait dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh negara penjajah. Agak gitu ya. Tapi kalau nanti lihat di grafik ini nanti akan kelihatan ya. Kalau lihat di grafik ini nanti akan kelihatan. Tuh. Nah, Pak Karno di sini membahas ada 4 negara yang pernah menjadi penjajah di dunia ini yang terkenal. Yang pertama adalah Amerika. Ya. Amerika ini dilihat dari kekayaan alamnya di kolom kedua itu adalah negara kaya. Ya, negara kaya. Nah, sifat ke negara jajahannya ya, yaitu liberal. Artinya mempersilahkan negara jajahan untuk berkembang, tapi harus bisa diinjeksi atau diintervensi oleh Amerika. Ya, jadi ini jelas sekali menandakan bahwa Amerika tidak begitu memperhatikan mengenai masalah kehidupan di negara jajahan. Dia boleh maju, tetapi semua sistem yang ada di dalam negara tersebut harus bisa diintervensi oleh Amerika. Itu aja syaratnya. Ya. Jadi Anda mau bisnis pariwisata boleh, mau bisnis makanan boleh, mau bisnis kendaraan boleh, tetapi semua bisnis itu harus bisa diintervensi jika diperlukan oleh Amerika. Ya, itu. Makanya orang Yahudi sekarang, kalau Anda lihat bisnis di negara-negara saat ini, di mana saat ini terjadi perang kapitalisme, semua boleh maju. Tetapi yang menguasai unsur-unsur penting di dalam sebuah negara itu adalah Yahudi, yang notabene ini adalah kebanyakan adalah orang-orang Amerika.
Makanya food, water, and energy sampai saat ini adalah bagian-bagian yang dikuasai oleh Yahudi, yang tidak boleh pergi dari orang-orang Yahudi. Walaupun kita juga punya pabrik food yang lain, tetapi tidak akan sebesar dan tidak akan seberpengaruh produk-produk Yahudi. Kita punya water, ya. Ada orang jualan seperti aqua, tetapi tidak akan sebesar aqua, gitu ya. Demikian juga dengan energi. Nah, contoh negara yang dijajah seperti ini adalah Filipina, ya. Makanya di sana boleh buka-buka sekolah, boleh, nggak apa-apa. Ya. Sekedar informasi bahwa Filipina ini adalah daerah yang sebelum dijajah Amerika dia dijajah oleh oleh Spanyol. 300 tahunan juga dijajah Spanyol, kemudian 50 tahun dijajah Amerika. Nah, kemudian Pak Karno masuk ke negara berikutnya, yaitu negara Inggris. Negara Inggris ini kekayaan alamnya juga cukup banyak. Cukup banyak. Sehingga sifat kenegara jajahannya hanya memiliki tujuan menaikkan daya beli negara jajahan, ya, agar barang Inggris bisa terjual. Jadi kalau daerah jajahannya itu kaya, otomatis mereka bisa membeli barang-barang dari Inggris. Jadi pasar Inggris juga akan aman. Jadi menciptakan konsumen, ya, otomatis kalau konsumen dia harus punya daya beli, jadi harus bisa maju juga, ya. Sehingga Inggris seperti negara yang menanamkan saham, gitu ya, kepada sebuah negara-negara jajahan. Ketika mereka tidak punya daya beli, maka mereka dikasih saham untuk mereka bangkit lagi dan menaikkan taraf hidup masyarakatnya, sehingga mereka bisa beli lagi barang dari Inggris. Dan mereka juga mendorong kemajuan negara jajahan Commonwealth untuk maju, sehingga bisa juga ganti menyuplai barang-barang atas nama Inggris. Contohnya banyak ya, negara-negara Commonwealth seperti negara India, ya. Sehingga di India masih banyak konglomerat seperti Tata, Birla, dan lain sebagainya. Malaysia juga negara kaya ya, negara yang cukup maju lah ya. Kemudian Singapura juga cukup maju. Ini dari sisi Inggris, makanya sekarang Commonwealth-nya banyak sekali, dan Inggris sampai saat ini adalah negara yang memiliki daerah jajahan yang cukup paling banyak sampai saat ini. Ya, dari kondisi yang negara-negara lain sudah menerapkan kemerdekaan, tapi Inggris masih memiliki negara-negara Commonwealth yang mereka boleh merdeka, tetapi mereka tetap berada di bawah naungan Inggris. Kemudian yang ketiga adalah Belanda. Belanda ini kekayaannya tidak terlalu banyak. Ya. Impact-nya apa ke negara jajahannya? Yaitu tidak memberikan ruang atau pangkat bagi rakyat jajahan, dan rakyat tidak boleh pintar. Untuk apa? Untuk membuat agar rakyat daerah jajahan tersebut mau diperintah dalam sistem tanam paksa, dalam sistem kerja paksa, dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan atau untuk menutupi kekurangan kekayaan alam dari Belanda. Impact-nya seperti negara-negara yang dijajah oleh Belanda adalah Indonesia, itu dimiskinkan. Karena kalau kaya, mereka bisa pintar dan mereka bisa menolak penjajahan. Bagaimana dengan Spanyol? Spanyol ini negaranya miskin. Menurut Bung Karno itu lebih miskin. Akibatnya sifat kenegara jajahannya, mereka lebih banyak menyiksa dan memeras rakyat jajahan. Ya, contohnya adalah Filipina. Jadi sebelum Filipina dijajah Amerika yang di atas itu, Filipina lebih dulu dijajah oleh Spanyol 300 tahun. Ya. Nah, akhirnya beberapa tokoh-tokoh seperti tokoh Filipina Dr. Rizal tewas, ya, karena memang sifat Spanyol adalah menyiksa dan memeras rakyat jajahan.
Yang seperti kita sampaikan sebelumnya, bahwa Spanyol ini memeras daerah jajahannya adalah karena dia dinaungi oleh sebuah perjanjian yang dibikin oleh Vatikan. Sehingga itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, itu yang berbahaya, yang akhirnya negara-negara di Eropa bisa melakukan penjajahan atas nama gereja, atas nama penyebaran agama. Jadi ini yang berbahaya, sehingga setiap penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa selalu menggunakan istilah 3G, gold, glory, and gospel, ya. Bagaimana mendapatkan gold, mendapatkan kekayaan, bagaimana mendapatkan glory atau mendapatkan prestise, ya, mendapatkan yang bisa menguasai suatu negara, dan yang ketiga adalah gospel, yaitu bisa menyebarkan agama. Itulah 4 tipe negara penjajah yang dilihat oleh Pak Karno dari sisi kekayaannya masing-masing dan bagaimana sifatnya ke negara yang dijajahnya. Jadi beda kekayaan penjajah akan menimbulkan beda perlakuan terhadap daerah yang dijajah. Insya Allah itu bisa menjadi ilmu sedikit bagi kita. Artinya di sini kita bisa melihat mana sebenarnya dari keempat daerah jajahan atau daerah keempat penjajah ini, mana yang paling enak dari keempat penjajah ini. Ya, walaupun tidak ada yang enak dijajah, tetapi kita bisa tahu bahwa ada salah satu yang mengayomi daerah penjajahan, ada yang mengayomi dengan dalih untuk kesejahteraan negara penjajah, ada yang tidak memberi ruang, dan ada yang justru ekstrim menyiksa. Nah, itu tadi yang baru kita jelaskan. Insya Allah ini bisa menjadi sedikit masukan bagi kita semua dan pelajaran bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.